Ale merupakan jenis sayuran yang dibiakkan dari biji pohon klampis atau Acacia tomentosa, sejenis pohon dari suku Fabaceae atau polong-polongan. Tanaman ini banyak dijumpai sebagai penghuni sabana, hutan jati, dan hutan musim di daerah kering dan agak kering. Secara fisik, sayuran ale menyerupai kecambah atau tauge. Bedanya dengan tauge yang sehari-hari kita jumpai dalam sajian kuliner ketoprak. Misalnya, ale memiliki kepala yang lebih besar dan berwarna kuning serta berbadan panjang. Ale juga bisa disantap mentah dengan sambal mentah beserta lauk pauk, serta digunakan untuk memasak sayur bening maupun tumisan dengan sensasi rasa yang berbeda. Sentra petani ale di Kabupaten Bojonegoro juga bisa ditemukan di wilayah Bantaran Bengawan Solo atau salah satunya di Desa Bogo, Kecamatan Kapas. Bahkan hampir keseluruhan warganya aktif sebagai petani ale. Di tangan Utomo, budidaya ale yang telah ia jalani secara turun-temurun kini telah sukses dan mampu meraup omset bersih hingga 30 juta rupiah. Dengan mengandalkan lahan pekarangan belakang rumah seluas 20 x 20 meter dan ilmu serta pengalaman budidaya ale. Ia bahkan mampu menciptakan peluang kerja bagi warga desanya hingga sukses mengantarkannya menjadi petani ale. Rupanya perawatan ale juga sangat mudah. Untuk ale sejenis lamtoro dibutuhkan masa tanam 4 hari, ale sejenis klampis 6 hari, serta membutuhkan penyiraman air sebanyak 3-4 kali dalam 1 minggu. Untuk proses persemaian benih ale tidaklah sulit dan tentu melewati beberapa tahapan. Di antaranya, kulit ale yang telah dikupas direndam air selama kurang lebih 5 jam hingga mengembang. Kedua, biji yang tidak layak dibuang atau dipilah. Kemudian untuk biji yang memiliki kualitas baik direndam lagi selama 15 jam. Dan di tahapan terakhir, biji terbaik baru bisa ditanam di tanah persemaian. Ale yang telah ia panen kemudian tak serta-merta hanya dibiarkan saja. Namun masih akan ia kelola dengan baik hingga menghasilkan rupiah, yakni didistribusikan ke pasar kota Bojonegoro, Sumberjo, Dander, Temayang, Prambon hingga Kalitidu, hingga pasar Soko Tuban dan pasar Banglan Tuban juga. Sempat gantungkan bibit dari luar Bojonegoro, ketersediaan bibit ale hanya ada di bulan tertentu, misal Agustus dan November. Jika tidak musim ale, maka tidak ada bibit ale. Sehingga setiap pembeli bibit ale, para petani ini menghabiskan mulai dari 5 hingga 10 ton. Selain itu, harga bibit ale juga mengalami kenaikan cukup tinggi. Karena bibit ale hanya ada di musim tertentu, ia pun tak kehabisan akal. Sebagai seorang petani ale, ia terus berinovasi, yaitu selain menjual ale, juga bisa menerima pesanan berupa pembenihan bibit. Hingga suatu ketika bibit ale tersebut laku keras di pasaran wilayah Jawa Tengah dan tetangga sekitar. Terpisah, Kepala BRI Unit Kapas Umilina Romawati menambahkan, binaan BRI Unit Kapas ada 2, diantaranya Desa Kalianyar sebagai desa brilian yang mencakup pedagang dan produksi. Kemudian ada Desa Bogo, masuk klaster UMKM dengan menonjolkan produk kelor milik Bumdes Langgeng Makmur dan petani ale. Selain memberikan modal usaha berupa kredit usaha ringan atau KUR senilai 100 juta rupiah untuk maksimal pengambilan, pihak BRI Unit Kapas juga mendukung penuh produktivitas usaha pertanian ale di wilayah Desa Bogo. Sebenarnya ini kan ikon Desa Bogo, Mbak, ya, ale itu. Ini kan rata-rata usaha dusun Bogo ini ale ini turun-temurun ya. Dulu dari simbah itu, langsung ibu ke anak-anaknya itu ketiga. Nah, yang saya sendiri 2018. Nah. Waktu dulu itu dari Situbondo. Situbondo akhirnya di sana kena letusan gunung, nggak panen. Ada lahan lagi di NTT. Sekitar 4 tahun yang lalu itu udah ngambil di 3 tahunan lah di NTT. Untuk jenisnya? Jenisnya itu sama aja, Mbak. Dari Situbondo sama NTT itu sama aja. Cuma beda kualitas. Sana itu Situbondo namanya Karabika, kalau di NTT namanya Kabisa. Cuma masalah kualitas bagus dari Situbondo. Ini untuk masa panen berapa hari? Dari tanam itu 6 hari panen. Kalau hari-hari gini kan lumayan ramai, Mbak, ya. Itu bisa 1 kintal, Mbak. Itu habis itu 1 kintal. Kalau pas sepi? Pas sepi ya 70-80. Pemasarannya sendiri kan di pasar kota itu sama di pasar Dander. Ada yang pas
pasar pariwisata itu. Untuk untuk saat ini belum. Ya saya jual bibit juga luar kota sampai Purwodadi, Cepu. Ya keuntungannya sih bisa buat tambahan modal. Iya, kurang. Kan bunganya ringan, Mbak. Kalau untuk saat ini kan harga 30. Bisa dikalikan. Cuma modalnya kan dari bank, Mbak. Enggak. Harapannya itu yang itu kurdi kapas itu bisa dinaikin lagi. Harapannya itu intinya gimana ya? Ya bibitnya aja bagus. Mungkin tahun ini bisa, Mbak. Mau belajar ke luar kota. Kemarin ada juga Jakarta itu minta dibelajarin itu orang ke sini. Belum ada. Kemarin itu ada dari Dinas Pertanian itu 2 orang ke sini itu malah minta solusi itu. Kan akhirnya saya minta itu hutan di sini ditanamin bibit ini. Kan nggak usah nyari jauh-jauh.